Sekarang warna manusia sama dengan warna iblis. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau kita berharap kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi jika manusia berharap pada Tuhan? Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Untung. Kali ini Pak Untung yang akan mendampingi kalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar kebenaran Tuhan lebih lanjut, mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk segala kasih setiamu, Kau telah menyertai dari kami mulai membuka mata hingga kami bisa mengikuti aktivitas, mengikuti ibadah online saat ini dengan keadaan selamat. Itu karena kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, semoga kami akan belajar kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga berkati anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, inilah sebab Tuhan. Tuhan kami, Guru alaskan di dalam tangan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, kali ini Pak Untung akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22. Pak Untung akan membacakan untuk kita semua. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Kali ini Pak Untung mengambil tema yaitu kebangkitan yang memberi pengharapan baru. Dan walaupun perayaan Paskah sudah lewat, tetapi gema kemenangan tersebut selalu menjadi cerita yang diberitakan dari mulut ke mulut sebagai kabar sukacita pun sampai hari ini dan tetap berlaku untuk hari esok. Apakah Yesus emang benar-benar bangkit, atau kebangkitannya nyata sekedar ilusi atau fiksi rekaan para murid? Seberapa signifikan Paskah itu bagi imam Kristen? Bagaimana dampak Paskah bagi kehidupan orang Kristen? Ya, kita ketahui bahwa sekarang dari Alkitab saja kita dapatkan keterangan lengkap bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus bangkit itu diucapkan oleh seorang malaikat Tuhan. Kristus yang bangkit juga menampakkan diri kepada banyak orang, yaitu Maria Magdalena dan kepada murid-muridnya. Dari sini kita belajar bahwa Kristus emang benar-benar bangkit, dan kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa cerita saja atau historis, tetapi peristiwa yang begitu signifikan, yaitu memberikan pengharapan. Apakah pengharapan di balik kebangkitan Kristus? Ya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Paulus pun juga menjelaskan bahwa Injil itu berisi kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi itu tidak cukup sampai di situ. Kebangkitannya memberikan pengharapan akan adanya perubahan hidup yang kita alami. Perubahan hidup apa yang dialami Paulus? Itu banyak perubahan. Yang pertama pada perubahan status. Paulus dahulu bernama Saulus dan berkobar-kobar
melayani Allah dengan menganiaya mengikut. Jangan menganiaya pengikut jalan Tuhan. Kemudian seorang Saulus berubah menjadi Paulus yang telah diselamatkan. Inilah perubahan status yang dialami oleh Paulus. Bagaimana dengan kita? Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada kali ini bukan menjadi suatu perayaan rutinitas, tetapi membawa signifikan penting, yaitu kita benar-benar percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Terus pada perubahan yang kedua, yaitu perubahan arah hidup. Setelah Paulus diubahkan statusnya dari seorang pendosa menjadi orang yang diselamatkan, ia tidak berpangku tangan, melainkan ia semakin bekerja keras. Setelah diselamatkan, ia makin giat memberitakan Injil dan melayani Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau sekarang kita sudah menikmati berita anugerah, menikmati kebangkitan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, kita tidak perlu mengikuti apa yang sudah dialami Paulus dulu, telah menganiaya orang-orang yang telah mengikut jalan Tuhan. Melainkan kita harus tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberikan perubahan dalam hidup kita. Melalui kebangkitan ini, kiranya kita selalu diubahkan, selalu berpedoman kepada kebangkitan yang selalu membawa pengharapan yang baru. Kemarin kalian sudah menceritakan bahwasanya ada beberapa banyak warna keselamatan, yaitu adalah warna kuning, hitam, merah, putih, dan hijau. Pak Untung sedikit mengulas saja, mengulas sebagian kecil untuk cerita mengenai warna keselamatan. Kuning adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kemuliaan Allah, di mana kita akan nanti hidup yang kekal. Kita bisa menikmati sukacita yang abadi di dalam kerajaan Allah. Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Allah, oleh sebab itu tingkah laku kita harus selalu mengucap syukur, menerima kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita atas kebangkitan yang selalu membawakan selalu memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Kerajaan surga itu atau kerajaan surga tidak mudah untuk kita lalui. Mungkin ada satu penghalang, satu rintangan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga, yaitu adalah dosa. Dosa mungkin bisa disimbolkan dengan warna hitam. Dosa di sini itu tidak lain kita saat pembelajaran daring tidak bisa mengikuti dengan baik dengan berbagai alasan untuk menghindari pembelajaran daring, itu termasuk salah satu dosa. Ada lagi saat kita asik-asik main game, orang tua meminta kita untuk membantu atau membersihkan rumah, tapi kita meresponnya dengan keras, dengan nada yang tinggi. Itu menandakan salah satu umat yang belum diselamatkan, atau kita masih berada dalam dosa, dibelenggu oleh yang namanya game ataupun gadget ataupun sosial media yang lainnya. Kita sebagai manusia tidak bisa melepaskan atau menghilangkan dosa itu. Oleh sebab itu Tuhan rela mati di atas kayu salib dan kemudian mencucurkan darahnya itu hanya untuk menyelamatkan kita sebagai umat yang berdosa. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus yang selalu membawakan harapan yang baru untuk kita nikmati sepanjang hari ini, untuk selalu melayani Tuhan. Karena darah Tuhan yang sudah tercurah dalam kehidupan kita, biarlah hal-hal yang buruk sedikit demi sedikit kita akan kurangi lama kelamaan kita akan menghilangkan hal-hal yang buruk tersebut. Boleh main HP, boleh main game, tapi ingat, kita sebagai pelajar harus mengutamakan yang namanya belajar. Kita harus mengutamakan yang namanya sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu penting untuk menuju pengharapan yang baru.
kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga hati kita menjadi putih, menjadi bersih. Mari kita melakukan hal-hal yang baik, menuruti perintah orang tua, mentaati atau menerima nasihat orang tua dengan lapang dada, dengan sukacita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Seperti halnya kita yang baru lahir, yang selalu disimbolkan dengan warna hijau. Warna hijau adalah warna yang selalu terlihat indah, pemandangannya indah. Hijau-hijau pun yang selalu indah. Biarlah warna keselamatan ini bisa tertanam dalam hidupan kita. Kebangkitan Tuhan yang selalu memberikan pengharapan yang baru untuk kita menyelesaikan setiap apa yang menjadi problem kita. Sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sekarang kita tidak lagi harus membentak atau merespon orang tua dengan kasar. Kita tidak lagi untuk meninggalkan pembelajaran, karena belajar itu penting untuk menentukan masa depan kita. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus yang saat ini bisa selalu tertanam dalam kehidupan kita dan bisa memampukan membawa perubahan yang baru dalam hidup kita. Ini Pak Untung akan menyimpulkan atau memberikan ilustrasi. Ada dua pilihan, kita mau berharap kepada Tuhan atau kepada iblis. Kalau kita berharap pada Tuhan bagaimana, kalau berharap pada iblis itu bagaimana. Di sini ada tayangan ilustrasi supaya untuk bisa menguatkan kita, bisa menjadikan kebangkitan Tuhan bisa memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Baik, sekarang dan melalui ilustrasi ini kalian boleh memilih mau berharap pada Tuhan atau kepada iblis. Apa yang terjadi kalau kita berharap pada Tuhan, dan apa yang terjadi jika kita berharap pada iblis? Saksikan tayangan berikut ini. Nah, di sini Pak Untung akan memberikan ilustrasi bagaimana manusia berharap pada iblis atau manusia berharap pada Tuhan. Tapi sebelum ke sana, Pak Untung akan menjelaskan media yang Pak Untung gunakan. Manusia itu dilambangkan dengan air yang suci. Manusia yang baru lahir, dia tidak kenal dunia itu bagaimana dan Tuhan itu bagaimana, iblis pun bagaimana. Ya, untuk kedua, Pak Untung akan menyimpulkan si iblis itu dengan warna hitam atau warna gelap dengan media air pula. Gelap ini mungkin menandakan suatu dosa yang dinilai di mata Tuhan, semua tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkin dosa ini salah satu penghalang kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Untuk selanjutnya Pak Untung akan menjelaskan media yang kita pakai untuk jadikan Tuhan itu sama dengan manusia. Tuhan lahir secara suci, murni, tidak cacat satupun. Nah, sekarang kita bagaimana kalau manusia itu selalu berharap pada iblis? Ya, kemudian iblis terlalu menggoda manusia untuk selalu berbuat dosa, berbuat jahat. Karena kenapa? Iblis adalah lambang dari kejahatan. Apa yang terjadi jika manusia berharap pada iblis? Coba mari kita tuangkan, coba perhatikan perlahan demi perlahan, dan akhirnya warna manusia menjadi keruh, hampir menyerupai dengan iblis. Bagaimana kalau kita terus menerus selalu bekerja sama dengan iblis? Mungkin warna kita akan selalu pekat dan selalu atau akan menyerupai dengan warnanya iblis. Nah, iblis sudah berhasil mempengaruhi manusia. Sekarang iblis ingin menguji Tuhan. Tuhan apa bisa dipengaruhi oleh manusia? Karena Tuhan memiliki iman yang teguh, iman yang selalu berharap pada Allah, sehingga Tuhan tidak terpengaruh sedikit pun oleh godaan si iblis. Iblis tidak begitu saja menyerah. Iblis selalu mencobai sampai 3 kali mencobai Tuhan. Tapi hati Tuhan tetap jernih, tetap putih. Itulah bukti kalau Tuhan selalu memiliki iman yang kuat. Sekarang kita saksikan kalau hati manusia sudah menyerupai dengan iblis, bahwa itu artinya manusia sekarang sudah
terhitung oleh makhluk yang berdosa. Nah, saat ini yang kita harapkan yaitu dari Tuhan Yesus saja, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui penebusan di atas kayu salib, sehingga Tuhan mampu mengubahkan hati kita yang keruh, hati kita yang gelap. Tuhan memampukan kita menjadikan hati kita lebih jernih lagi, lebih jernih dan lebih jernih lagi. Itu karena penebusan Tuhan di atas kayu salib, sehingga sekarang hati kita sudah sama seperti hati Tuhan, sudah memiliki hati yang suci dan hati yang bersih. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau berharap kepada siapa, kepada iblis atau kepada Tuhan? Semua pilihan itu ada di tangan kalian. Manusia hanya berharap kepada hal yang pasti, berharap pada hal yang baik dan hal yang positif. Oleh sebab itu mari kita berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, semua keputusan ada di tangan kalian. Mau berharap kepada si jahat, si iblis, atau si Tuhan yang selalu membawakan kita damai sejahtera. Terima kasih. Adakah pengharapan yang paling agung dan mulia yang dapat kita jumpai dan alami selain pengharapan hanya di dalam Kristus dan kebangkitannya? Pasti tidak ada. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua, jika ada yang masih mau ditipu oleh berbagai bujuk rayu si iblis melalui media di TV atau buku dan lainnya, lalu beriman bahwa Kristus tidak pernah bangkit lagi, hari ini bertobatlah. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kita semua dan membuka hati dan pikiran kalian untuk menerima Kristus yang telah mati dan bangkit sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Raja dan Pemilik hidup kita secara pribadi. Ingatlah, jika Kristus tidak bangkit, kita akan terus hidup dalam dosa dan tidak dapat diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, Kristus bangkit. Itu membuktikan iman dan pengharapan kita tidaklah sia-sia. Biarlah kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus supaya kita sungguh sanggup mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut, karena Ia telah mengalahkan segala kuasa bagi umat pilihannya. Pilihan kita menentukan kepada siapakah kita menaruh iman dan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa Pak Tok sampaikan, kiranya bisa menguatkan kita, bisa menyakini bahwa rasanya kebangkitan yang selalu